selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solo ditangkap polisi karena konsumsi sabu-sabu. Belasan pasangan mesum terjaring razia Satuan Polisi Pamong Praja Padang. Puluhan pengendara jajal jalur ekstrim Bukit Kanduang. Polres Solo menangkap Lucky Effendi, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solo yang berusia 32 tahun, Selasa dini hari. Warga Kanagarian Batangbarus, Kecamatan Gunung Talang tersebut ditangkap karena mengonsumsi sabu-sabu. Kader Partai Demokrat ini ditangkap di Jorong Pasa Usang di Kanagarian Cupak, Kecamatan Gunung Talang. Sebelumnya, polisi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terjadi transaksi narkoba di tempat tersebut. Polisi menuju lokasi untuk menyelidiki. Di lokasi tersebut, polisi menemukan seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang diperoleh. Polisi pun menangkapnya dan menemukan 1 paket sabu-sabu. Dari hasil pemeriksaan sementara, diketahui jika pelaku bukanlah orang sembarangan, tapi pejabat di Kabupaten Solo dengan jabatan Wakil Ketua DPRD. Lokasi penangkapan di depan SMA Gunung Talang, ya, dari arah Solo menuju ke Kayuaro, dan di depan SMA dicegat oleh personel Sat Narkoba Polres Solo. BB bang, Pak. BB didapat 1 paket. Tidak tersangka LE. Itu profesinya apa? Profesi sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solo dari Partai Demokrat. Selain menyita barang bukti 1 paket sabu-sabu, polisi juga menyita sebuah telepon genggam dan mobil pelaku. Garnadi melaporkan dari Solo. Hingga saat ini, Gunung Api Merapi, Sumatera Barat masih erupsi. Data di pos pengamatan gunung api di Bukit Tinggi, gunung ini telah meletus 90 kali sejak letusan pertama Sabtu pekan lalu. Rekapitulasi data letusan pada Selasa siang, gunung ini telah erupsi 13 kali dengan kolom abu tertinggi 300 meter dan mengarah ke timur dan tenggara. Meskipun terjadi peningkatan, namun dampak erupsi belum dirasakan masyarakat sekitar. Kepala Pos Pengamat Gunung Api Merapi menuturkan, hujan abu terpantau masih berada di sekitar radius 3 km dari puncak. Sampai dengan siang hari ini belum sih ya, dalam artian letusan yang terjadi dari yang pertama sampai dengan siang hari ini masih mengindikasikan letusan yang belum membawa material sampai melebihi radius 3 km. Jadi untuk dampak-dampak yang yang mengenal langsung ke masyarakat, terutama yang daerah terdekat dengan pusat erupsi, belum ada. Jika Merapi meletus dengan dahsyat, maka Agam Timur merupakan daerah terparah karena berdekatan dengan kawah Verbeek yang menjadi pusat letusan. Dari 5 kawah di Gunung Merapi, Verbeek merupakan kawah terbesar dan menjadi kawah utama. Untuk mengantisipasi jatuhnya korban, BPBD Agam secara berkala melakukan simulasi yang dilaksanakan secara bergiliran di nagari-nagari di lereng Gunung Merapi, seperti simulasi yang dilaksanakan di Nagari Lasi. Karena ada bencana ini, tentu kita harus siap siaga. Siap siaga ini tentu kita libatkan semua pihak yang terkait dengan bencana itu. Jadi ada dari Polri barangkali, ada dari TNI Angkatan Darat, ada dari Satpol PP, ada dari Disub dan semua dinas yang terkait. Jadi kita perlu lakukan simulasi. Jika terjadi hal-hal yang mendadak, tim yang ada di lapangan nggak kaget lagi tentang bencana tersebut. Jadi itu kira-kira pointernya simulasi ini. Kalaksa BPBD Agam menyampaikan, simulasi juga diikuti oleh 5 kecamatan di sekitar Gunung Merapi, yaitu Kecamatan Ampe Angke, Canduang, Baso,
Banu Hampu, dan Sungai Puar. Potensi gunung api di Agam ada 5 kecamatan. Kecamatan Canduang, Kecamatan Sungai Puar, Banu Hampu, Ampiake, dan Baso. Nah, untuk kegiatan simulasi kita pusatkan di Nagari Lasi, Kecamatan Canduang, dan dihadiri oleh camat yang 5 tadi. Ini artinya lokasi di sini, tapi untuk pembelajaran di 5 kecamatan supaya masyarakat bisa menyikapi, karena bencana tidak bisa kita hindari. Simulasi penting dilakukan di lokasi rawan bencana untuk membentuk sikap kesiapsiagaan seluruh pihak dan masyarakat dalam menghadapi bencana. Dina Amrina melaporkan dari Kabupaten Agam. Ratusan korban gempa di Nagari Kajai dan Pinaga berunjuk rasa di dekat kantor Bupati Pasaman Barat. Mereka minta kejelasan pemerintah kabupaten tentang pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah rusak akibat gempa akhir Februari tahun lalu. Sebelum berorasi, warga dan mahasiswa berjalan kaki dari depan Masjid Agung menuju kantor Bupati Pasaman Barat dengan pengawalan polisi. Menurut salah seorang warga, mereka menuntut realisasi pembangunan hunian tetap. Pasalnya, bulan Ramadan sudah dekat dan mereka berharap telah mempunyai tempat tinggal yang tetap saat menjalankan ibadah. Massa juga menuntut data korban gempa yang sudah tuntas tidak lagi diotak-atik. Pasalnya masih banyak korban gempa yang tinggal di hunian sementara. Kita masalahnya pertama realisasi, masalah bantuan gempa sampai hari ini belum lagi bisa dicicipi oleh Nagari Kajai. Dua, semua data yang 1111 itu yang telah di-SK-kan jangan diutak-atik lagi. 3, jangan ada lagi mafia gempa di Pasaman Barat. Masalahnya masalah rusak ringan, rusak rembes atau swakelola itu harus ada rekomendasi dari BNPB. Kepala Badan Kesbangpol Pasaman Barat memfasilitasi warga berkomunikasi dengan BPBD dan menjelaskan langkah-langkah serta prosedur untuk mendapatkan bantuan. Selain itu, tuntutan warga telah dihimpun dan akan ditindaklanjuti. Kita fasilitasi menjelaskan hal-hal yang belum mereka ketahui tentang petunjuk teknik, yaitu dengan membawa rekan-rekan dari BPBD dan menjelaskan kepada mereka segala sesuatu yang mereka usulkan, yang mereka pertanyakan bisa dijawab semua oleh rekan-rekan dari BPBD. Dan mudah-mudahan besok langsung kita tindak lanjuti. Iya, Bapak. Setelah aspirasi mereka diterima, warga membubarkan diri dengan tertib dan aman. Dibanding provinsi lain yang ditimpa bencana, Sumatera Barat adalah provinsi yang paling lambat dan paling lama mengurus warganya. Setiap bencana besar di Sumatera Barat, hunian tetap selalu menjadi masalah yang tak tuntas. Seperti hunian tetap bagi korban gempa di Padang dan Pariaman tahun 2009 lalu. Hunian tetap bagi warga Mentawai yang ditimpa tsunami dan gempa tahun 2010. Sejatinya, petinggi di provinsi ini harus belajar dari peristiwa lalu agar permasalahan yang sama tak selalu berulang. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Apakah posko saya siapkan coba Pak? Ada dia bayar pulang. Kalau ada saya cari penjilat-penjilat yang di negeri ini. Alek Nagari untuk Sumatera Barat. Ribuan orang mengikuti kegiatan buru babi di Nagari Kambang Utara, Kecamatan Lengayang, Pesisir Selatan Minggu pagi. Acara yang bertajuk Barale Anak Nagari ini dihadiri oleh para pemburu babi dari berbagai daerah di Sumatera Barat hingga provinsi tetangga. Kegiatan dilaksanakan setiap tahun di Nagari Kambang Utara. Selain untuk melestarikan tradisi, perburuan ini juga dilakukan karena banyaknya babi hutan yang kerap mengganggu dan merusak ladang masyarakat. Ratusan ekor anjing dikerahkan untuk mencari dan memburu babi hutan. Kegiatan ini dipusatkan di Bukit Ujuangalau, Kampung Lubuak Saria. Kita membantu petani dalam membasmi hama babi. Kita melihat dari sisi ekonomi pendapatan daerah sini. Bayangkan, coba hadir saja
saja 5.000 orang ke Kambang Utara, mereka rata-rata membawa uang 100.000. Jadi yang berputar di sini sekitar 500 juta. Kegiatan ini diikuti oleh warga dari berbagai kalangan dan status sosial. Ada pejabat, pengusaha sukses, petani, dan nelayan. Tua dan muda berbaur menyalurkan hobi berburunya. Tak hanya lelaki, tapi buru babi ini juga diikuti oleh wanita. Kambang ini termasuk nomor 1 ya, perancannya jadi favorit karena favorit para perancan atau pemburu sumber. Terus hari ini dari Bengkulu, dari Riau, Jambi datang. Udah hobi dari keturunan kan, pertama kakek yang hobi buru, terus aku ngikut-ngikut gitu. Ini sangat menyenangkan, apalagi kalau acara kayak gini bisa banyak teman atau keluarga gitu. Alek buru babi atau berburu secara besar-besaran tak hanya membasmi babi, tapi juga peluang yang besar bagi pedagang untuk meraup rezeki, terutama pedagang makanan dan minuman. Terlalu bagus lah kalau caranya ya, ramai orangnya. Ramai orangnya. Ini kira-kira penjualan dari pagi tadi udah banyak ya bang? Ya alhamdulillah lah. Lumayan daripada hari biasanya. Lumayan daripada hari biasa ya bang. Dalam kegiatan ini, belasan ekor babi hutan berhasil dihabisi oleh anjing-anjing pemburu. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan.